Selamat siang, saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, Stevena Natania Chandra berbicara. Saya berdiri menolak mosi ini karena kami percaya bahwa dinasti politik tidak serta-merta membawa lebih banyak keburukan dibandingkan kebaikan. Dan dalam konteks demokrasi yang matang dan sehat, dinasti politik dapat justru memperkuat kesinambungan, stabilitas, dan akuntabilitas politik. Pertama, kita perlu meluruskan apa yang dimaksud dengan dinasti politik. Tim pemerintah menyampaikan bahwa dinasti politik identik dengan kronisme, pelemahan hukum, dan manipulasi kekuasaan. Kami dari pihak oposisi tidak menolak bahwa potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi. Namun kami menolak generalisasi bahwa semua bentuk dinasti politik selalu korup, merusak demokrasi. Dinasti politik secara definisi hanyalah keterlibatan beberapa individu dari satu keluarga dalam dunia politik. Motif hasil kerja mereka tetap harus dilihat secara individual, bukan semata hubungan darahnya mereka. Apakah anak seorang politisi tidak boleh mencalonkan diri hanya karena orang tuanya sudah politisi? Ini justru bentuk pelanggaran hak individu dalam demokrasi. Sebaliknya, dinasti politik dalam demokrasi yang sehat tidak merusak, tapi justru memperkuat demokrasi. Contoh yang ingin saya berikan adalah anaknya Bapak Ridwan Kamil, Emil Khan. Putra Ridwan Kamil pernah disebut-sebut sebagai figur yang berpotensial dalam politik karena latar belakang keluarganya. Tapi Ridwan Kamil menyatakan dengan tegas bahwa jika anaknya ingin berpolitik, dia harus berjuang lewat jalur demokratis, seperti orang-orang yang lain. Ini menunjukkan bahwa bahkan di Indonesia, kesadaran bahwa dinasti politik tetap harus tunduk terhadap sistem dan proses. Contoh kedua yang ingin saya berikan yaitu anaknya Bapak Jokowi, Mas Gibran, dan Mas Kaisang. Mas Gibran menjadi wali kota Surakarta melalui pemilu langsung yang kompetitif. Ia tetap mengikuti prosedur demokrasi seperti debat publik, verifikasi KPU, dan pengawasan Bawaslu. Sama halnya seperti Mas Kaisang yang menjadi ketua umum PSI. Meski membawa nama besar ayahnya, ia tetap harus menunjukkan kompetensi dan bekerja di bawah sorotan publik. Serta fakta bahwa masyarakat masih bisa memilih atau tidak memilih calon-calon tersebut menunjukkan bahwa demokrasi itu masih hidup dan berjalan. Selanjutnya, saya ingin membantah argumen dari tim pemerintah. Yang pertama yaitu bias terhadap pemimpin sebelumnya. Ya, saya setuju, nostalgia bisa terjadi. Tapi nostalgia bukan musuh demokrasi. Itu adalah bagian dari dinamika politik. Kita tidak bisa melabeli preferensi pemilihan dan bias untuk merusak demokrasi hanya karena mereka memilih berdasarkan rekam jejak keluarga. Justru, memilih berdasarkan rekam jejak keluarga memberikan akuntabilitas tambahan. Jika anak seorang politisi gagal, maka nama besar keluarganya akan ikut tercoreng. Itu adalah intensif moral dan politis untuk bekerja lebih baik lagi. Infiltrasi lembaga negara dan melemahkan trias politika. Dari pihak pemerintah dikatakan bahwa korupsi akan sangat-sangat mungkin terjadi dalam dinasti politik. Tapi saya ingin berargumen bahwa banyak politisi independen yang juga menyalahgunakan kekuasaan. Masalahnya bukan pada kekerabatan, tapi lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Solusi bukan melarang atau menyalahkan dinasti politik, tapi memperkuat KPK, Mahkamah Konstitusi, dan pers yang bebas. Dari tim pemerintah juga dibilang bahwa dinasti politik menurunkan partisipasi dan mengakibatkan apatisme. Apatisme tidak serta-merta datang dari dinasti politik. Justru dalam beberapa kasus, tokoh-tokoh yang berasal dari dinasti politik menarik massa dan minat politik anak muda karena mereka dikenal dan punya kredibilitas publik. Artinya, bisa jadi mereka justru meningkatkan partisipasi. Dan saya ingin memberikan argumen saya, yaitu dinasti politik dapat memberi stabilitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Poin pertama yaitu stabilitas. Dalam banyak negara berkembang, transisi kekuasaan yang terlalu sering bisa mengganggu stabilitas dinasti. Dinasti politik memungkinkan keterlanjutan arah kebijakan tanpa harus memulai dari nol tiap 5 tahun. Dinasti politik juga bisa menambahkan akuntabilitas dan tekanan moral. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, nama keluarganya adalah taruhannya. Ini menciptakan tekanan moral bagi anggota keluarga politikus untuk tidak mencoreng reputasi keluarganya mereka. Yang terakhir, kualitas dan kompetensi bisa ditransfer. Anggota keluarga politis seringkali memiliki akses pendidikan politik, pengalaman langsung, dan pemahaman sistem sejak dini. Jika digunakan secara etis, ini justru memperkuat kapasitas kepemimpinan. Dengan kesimpulannya,
Demokrasi bukan soal siapa yang mencalonkan diri, tapi bagaimana proses itu berjalan. Selama masih ada sistem pemilu yang adil, masih ada partai yang terbuka, dan ada pres bebas dan sistem hukum yang kuat, maka dinasti politik bukanlah ancaman, melainkan salah satu dari banyak dinamika dalam demokrasi. Jangan salahkan hubungan darah, salahkan sistem jika ia lemah. Dan karena itu, kami dari tim oposisi menolak mosi ini. Terima kasih atas perhatiannya.